Presiden SBY pernah berkata, lestarikan lingkungan hidup dan bertanggung jawablah untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Arobsul Fuadi. Saya Ahmad Aska Fuad. Saya Muhammad Askar Wiryawan. Kami adalah siswa dari SMK Negeri 1 Bontang. Dan pada kesempatan ini, kami akan berbicara mengenai peran lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh lagi, teman-teman tahu nggak sih apa itu ruang terbuka hijau? Dan apa sih kira-kira manfaat dari ruang terbuka hijau itu tersendiri? Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita menerapkan ruang terbuka hijau pada lingkungan sekolah? Nah, mau tahu keseruannya kan? Let's Check it out! Menurut dlh.semarangkota.go.id, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru di sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada ruang terbuka hijau dapat menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, dan dapat memberikan udara yang sejuk serta menjadi area resapan air. Nah, teman-teman, coba bayangin jika suatu sekolah tidak ada ruang terbuka hijau dan tidak ada area resapan air. Akibatnya sekolah tersebut pun gersang, panas, dan berpotensi terjadinya banjir. Hal ini tentunya akan menyebabkan penghuni di lingkungan sekolah tersebut merasa sangat tidak nyaman. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari ruang terbuka hijau, teman-teman tahu nggak sih apa manfaat dari ruang terbuka hijau? Yang pertama, meningkatkan kenyamanan belajar dengan pemandangan hijau dari pohon-pohon dan tanaman, maka feeling kita untuk belajar semakin meningkat. Begitu juga dengan kerindangan di tempat tersebut. Yang kedua, mengurangi pemanasan global. Teman-teman, ngerasa nggak sih di setiap tahun di dunia kita ini semakin panas? Ada penelitian lebih lanjut nih teman-teman dari NASA, dalam 1 dekade terakhir suhu di dunia mengalami peningkatan sebesar 1,02 derajat Celcius pada tahun 2016 sampai 2020. Jadi kalau teman-teman ingin mengurangi pemanasan global, dapat membuat ruang terbuka hijau. Yang ketiga, menyerap udara tidak sehat. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pohon merupakan produsen oksigen dengan cara menangkap karbon dioksida. Oleh karena itu, semakin banyak pohon-pohon kita yang di sekitar lingkungan tersebut menjadi lebih sehat. Yang keempat, daerah resapan air. Mengapa ruang terbuka hijau membuat daerah resapan air? Dengan akar tanaman, maka air akan terserap ke dalam. Daripada menjadi genangan dan bahkan bisa banjir, lebih baik kita membuka ruang terbuka hijau untuk resapan air. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa sih arti dari ruang terbuka hijau dan juga manfaat ruang terbuka hijau itu sendiri, kayaknya kita perlu tahu juga nih, kira-kira gimana sih cara nerapin ruang terbuka hijau itu di lingkungan sekolah? Saya punya 2 cara. Yang pertama, penghijauan dan kerja bakti. Sedangkan yang kedua adalah meminimalisir penggunaan sampah. Kita masuk cara yang pertama, penghijauan dan kerja bakti. Teman-teman, pohon yang kita kenal dengan sejuta manfaatnya, yang kita kenal menghasilkan oksigen karena proses fotosintesis, ya, pohon. Apabila pohon diterapkan di lingkungan sekolah, tentunya hal ini akan membuat lingkungan sekolah kita menjadi lebih asri dan juga nyaman untuk dipandang. Selain itu, kerja bakti juga memberikan banyak manfaat, antara lain menyehatkan tubuh. Kenapa? Karena melibatkan aktivitas fisik, mendisiplinkan diri bagaimana kita menjaga lingkungan kita, dan juga membuat lingkungan kita menjadi lebih tertata. Selain itu, yang kedua, meminimalisir penggunaan sampah. Sampah yang kita kenal dengan proses penguraiannya yang sangat lama juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan, yaitu membuat lingkungan kita yang sebelumnya rapi, sebelumnya tertata, menjadi tidak rapi. Dan juga dapat menyumbat saluran air yang membuat area sekolah kita menjadi rawan untuk banjir. Oleh karenanya, sampah juga perlu kita minimalisir sebaik mungkin. Dan di sekolah kami, SMK Negeri 1 Bontang, telah menerapkan kedua hal tersebut. Lihat bagaimana lingkungan kami penuh dengan pohon dan kehijauan. Selain itu, kepala sekolah kami juga telah memberlakukan larangan sampah, di mana pada saat beberapa bulan yang lalu kami masih menggunakan kertas nasi, kemudian beralih ke kap plastik dengan alasan supaya bisa digunakan kembali. Walaupun hal tersebut tidak terjadi, sampah menumpuk dan memadat di mana-mana.
Tapi kepala sekolah kami mengambil langkah yang terbaik dengan melarang adanya kertas nasi dan sampah plastik tersebut, sehingga kalau kita mau ke kantin kita menggunakan bekal sendiri. Hal ini memberdayakan bagaimana kita supaya meminimalisir sampah di lingkungan sekolah. Nah teman-teman, demikian tadi merupakan penjelasan singkat dari kita nih mengenai apa sih ruang terbuka hijau, apa aja manfaatnya, dan kira-kira gimana cara kita nerapin ruang terbuka hijau di lingkungan sekolah. Dan hal yang perlu diingat adalah bahwa lingkungan merupakan bagian dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan, karena dari lingkungan telah memberikan banyak sekali manfaat untuk kita. Dan dengan menjaga keasrian di lingkungan sekolah, sama saja dengan kita menciptakan kenyamanan diri kita sendiri. Sekian, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari.